Suhu badan normal manusia sekitar 37 derajat Celcius. Jika suhu badan seorang pasien di rumah sakit mencapai 40 derajat Celcius, berapa selisih suhu badannya dari suhu badan normal? Masalah seperti di atas dapat diselesaikan dengan operasi hitung bilangan bulat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak hebat. Halo, berjumpa kembali dengan Ibu Titik. Apa kabarnya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat. Di video kali ini kita akan belajar menyelesaikan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan bilangan bulat. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu siswa mampu menyelesaikan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan bilangan bulat. Anak-anak ibu, ada beberapa langkah-langkah yang harus diperhatikan dalam menyelesaikan masalah atau soal cerita yang berkaitan dengan bilangan bulat. Yang pertama, pahami soal cerita dengan baik. 2. Tentukan hal yang diketahui dalam soal. 3. Tentukan hal yang ditanyakan. 4. Buatlah model matematika yang sesuai. 5. Selesaikan soal menggunakan model matematika yang telah dibuat. Anak-anak ibu, untuk lebih jelasnya yuk kita perhatikan contoh soal. Contoh soal nomor 1. Seorang penyelam mula-mula berada 3 meter di bawah permukaan laut. Selanjutnya, ia menyelam lagi sejauh 4 meter. Di manakah posisi penyelam sekarang? Nah, kalian perhatikan gambar ilustrasi berikut. Jadi, awalnya dia berada 3 meter di bawah permukaan laut, kemudian dia menyelam lagi sejauh 4 meter. Nah, anak-anak ibu, jadi langkah awalnya kita tentukan dulu apa yang diketahui. Yang diketahui posisi awal. Posisi awalnya berada 3 meter di bawah permukaan laut. 3 meter di bawah permukaan laut itu sama saja dengan negatif 3 atau bisa kita tuliskan dengan negatif 3. Kemudian menyelam lagi sejauh 4 meter di bawah permukaan laut. Berarti kita tuliskan dengan negatif 4. Nah, kemudian kita mencari posisi penyelam sekarang ya. Yang ditanyakan adalah posisi penyelam sekarang, berarti posisi akhir. Nah, posisi akhir yaitu awalnya dia berada di posisi negatif 3, kemudian menyelam lagi, berarti ditambah negatif 4. Nah, negatif 3 ditambah negatif 4. Ini kita sudah belajar ya, bila tandanya sama untuk penjumlahan bilangan bulat, bila tandanya sama maka kamu jumlahkan angkanya. Tandanya mengikuti negatif 3 ditambah negatif 4 ya. Jadi 3 tambah 4, jumlahkan angkanya, 3 tambah 4 7, kemudian tandanya ikut. Jadi jawabannya adalah negatif 7. Jadi posisi penyelam sekarang adalah 7 meter di bawah permukaan laut. Jadi negatif 7 bisa kita tuliskan 7 meter di bawah permukaan laut. Perhatikan contoh soal nomor 2. Suhu di sebuah ruangan mula-mula negatif 18 derajat Celcius, kemudian diturunkan 7 derajat Celcius. Oleh karena dirasakan terlalu dingin, suhu dinaikkan lagi 5 derajat Celcius. Berapakah suhu udara pada ruangan tersebut sekarang? Nah, langkah penyelesaiannya kita cari dulu apa yang ditanyakan, apa yang diketahui. Suhu mula-mula negatif 18 derajat Celcius. Kemudian suhu diturunkan 7 derajat Celcius. Dan kemudian suhu dinaikkan lagi 5 derajat Celcius. Nah, diturunkan itu artinya dikurang. Ya, diturunkan artinya dikurang. Dan dinaikkan itu artinya ditambah. Nah, kemudian kita buat kalimat matematikanya. Kalimat matematikanya, pertama, suhu mula-mulanya negatif 18, kemudian karena diturunkan berarti dikurang, diturunkan 7 derajat Celcius berarti dikurang 7. Kemudian suhu dinaikkan itu berarti ditambah, ditambah 5 derajat Celcius. Negatif 18 dikurang 7 ditambah 5. Ingat ya, pengurangan suatu bilangan sama artinya dengan menjumlahkan dengan lawan dari bilangan tersebut.
Jadi negatif 18 kurang jadi tambah. Kemudian bilangan yang kedua ini ya, positif 7, kita cari lawannya. Lawan dari positif 7 adalah negatif 7. Kemudian ini kita tuliskan ya, ditambah 5. Nah, kalau sudah ini kita kerjakan dari sebelah kiri. Negatif 18 ditambah negatif 7. Ini kita perhatikan tandanya sama. Bila tanda sama untuk penjumlahan bilangan bulat, maka kamu jumlahkan angkanya. 18 ditambah 7. 18 tambah 7 sama dengan 25. Tandanya ikut, tandanya apa ini? Negatif. Jadi negatif 25 ditambah, ini yang belum kita kerjakan tetap ditulis, ditambah 5. Nah, kalau sudah ini kita perhatikan tandanya ya. Negatif 25 ditambah 5. Ini tandanya berbeda. Kalau tandanya berbeda, maka kamu kurangkan angkanya. 25 dikurang 5. 25 kurang 5, 20. Kemudian tandanya ikut tanda angka yang lebih besar. Angka yang lebih besar tandanya negatif. Jadi negatif 20. Jadi, suhu udara pada ruangan tersebut adalah 20 derajat Celcius. Oke, perhatikan contoh soal nomor 3. Suhu udara di Jakarta mencapai 34 derajat Celcius. Pada saat yang sama, suhu udara di Berlin adalah negatif 6 derajat Celcius. Berapa perbedaan suhu di kedua kota tersebut? Penyelesaian. Ingat, untuk mencari perbedaan suhu di kedua kota itu bisa ditentukan dengan mencari selisihnya. Nah, yang diketahui adalah suhu di Jakarta 34 derajat Celcius. Kemudian suhu di Berlin negatif 6 derajat Celcius. Yang ditanyakan adalah perbedaan suhu. Untuk mencari perbedaan suhu itu sama saja kita dengan mencari selisihnya. Untuk mencari selisih, yaitu bilangan terbesar dikurang bilangan terkecil. Bilangan yang terbesar adalah ini ya, 34 ya. Kemudian dikurang bilangan terkecil. Bilangan terkecilnya adalah negatif 6. Jadi 34 dikurang negatif 6. Ingat, pengurangan dengan suatu bilangan sama artinya menjumlahkan dengan lawan dari bilangan tersebut. Nah, jadi 34 kurang ini ya, ini kurang jadi tambah. Kemudian negatif 6 kita cari lawannya. Lawan dari negatif 6 adalah positif 6. Kalau sudah, nih 34 tambah 6 sama dengan 40. Nah, jadi besar perbedaan suhu kedua kota tersebut adalah 40 derajat Celcius. Mudah bukan? Nah, perhatikan contoh soal yang keempat. Suhu suatu ruangan mula-mula negatif 4 derajat Celcius. Kemudian suhu ruangan itu dinaikkan 3 derajat Celcius setiap jam. Berapakah suhu ruangan tersebut setelah 5 jam? Oke, penyelesaian. Kita cari dulu apa yang diketahui. Yang diketahui adalah suhu mula-mula, yaitu negatif 4 derajat Celcius. Kemudian suhu dinaikkan 3 derajat Celcius setiap jam. Yang ditanyakan adalah suhu setelah 5 jam. Nah, dinaikkan itu artinya ditambah. Nah, kita cari suhu ruangan setelah 5 jam, kita anggap sebagai suhu akhir. Nah, suhu akhir sama dengan suhu awal tadi ya, suhu mula-mula ditambah tadi suhunya naik 3 derajat setiap 5 jam. Yang ditanyakan 3 derajat Celcius setiap jam selama 5 jam. Nah, jadi untuk mencari suhu akhir adalah suhu awal ditambah perubahan suhu tiap waktu dikali waktunya. Nah, suhu awalnya adalah negatif 4 ya, negatif 4 derajat Celcius. Kita tulis dengan negatif 4. Kemudian ditambah perubahan suhu tiap waktu. Tadi adalah 3 derajat Celcius. Nah, dikali waktunya selama 5 jam. Nah, setelah itu, yang mana yang kita kerjakan terlebih dahulu, yaitu yang berada di dalam kurung ya. Jadi negatif 4 ditambah 3 kali 5 ya. 3 kali 5 berapa? 15. Kemudian ini negatif 4 ditambah 15. Ingat, penjumlahan bilangan bulat ya, kita perhatikan tandanya.
tandanya sama atau berbeda? Oh, tandanya berbeda. Jika tanda berbeda, maka kamu kurangkan angkanya. 15 dikurang 4, yaitu 11. Tandanya ikut tanda angka yang lebih besar. Angka yang lebih besar tandanya positif, berarti hasilnya positif, yaitu positif 11. Nah, jadi suhu ruangan tersebut setelah 5 jam adalah 11 derajat Celcius. Nah, perhatikan contoh soal yang kelima. Seorang peserta ujian akan mendapat nilai 4 jika jawaban benar, negatif 1 jika jawaban salah, dan 0 jika tidak menjawab. Jumlah soal ujian ada 20 soal. Seorang peserta menjawab 13 soal dengan benar, 4 soal salah, dan sisanya tidak dijawab. Tentukan nilai peserta ujian tersebut. Penyelesaian. Langkah pertama, tulis apa yang diketahui, yaitu ada 20 soal ujian. Kemudian seorang peserta menjawab 13 soal benar, 4 soal salah, dan sisanya tidak dijawab. Kita cari dulu soal yang tidak dijawab ada berapa soal ya. Nah, seluruh soalnya 20, kemudian dijawab benar 13, berarti 20 dikurang 13, kemudian 4 soal salah, berarti dikurang 4. 20 kurang 13 dikurang 4 sama dengan 3. Jadi soal yang tidak dijawab ada 3. Nah, kemudian kita buat permisalan supaya mudah. Misalkan B itu adalah banyak soal yang dijawab benar, kemudian S banyak soal yang dijawab salah, dan T adalah banyak soal yang tidak dijawab. Maka nilai seorang peserta ujian tersebut adalah banyak soal yang dijawab benar dikali skor benar, kemudian ditambah banyak soal yang dijawab salah dikali skor salah, kemudian ditambah banyak soal yang tidak dijawab dikali skor tidak dijawab. Nah, jadi banyak soal yang dijawab salah tadi ada 13, kemudian skornya ini ya, skornya adalah 4, jadi 13 dikali 4. Kemudian ditambah banyak soal yang dijawab salah, ada 4 soal. Kemudian kalau menjawab salah, skornya itu adalah negatif 1, sehingga 4 dikali negatif 1. Ditambah banyak soal yang tidak dijawab, ada 3 ya. Kemudian skornya adalah 0. Jadi jika tidak dijawab, skornya adalah 0. Jadi 3 dikali 0. Nah, kemudian 13 kali 4 kita hitung ya. 13 kali 4, 52, ditambah 4 kali negatif 1 adalah negatif 4 ya. Ingat, untuk perkalian bilangan bulat, tanda beda hasil negatif. Ya, sampo beti sama positif beda negatif. Kemudian ditambah 3 kali 0, 3 kali 0, 0. Nah, kemudian kita jumlahkan 52 ditambah negatif 4, tanda berbeda maka kamu kurangkan angkanya. 52 dikurang 4 sama dengan 48. 48 tandanya ikut tanda angka yang lebih besar. Angka yang lebih besar positif, maka ini adalah positif 48. Kemudian ditambah 0, 48 tambah 0 sama dengan 48. Jadi nilai peserta ujian tersebut adalah 48. Nah, mudah bukan anak-anak ibu? Demikian pembelajaran kita hari ini. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.